Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin muslimat, Bapak, Ibu, Saudara jamaah Masjid Mujahidin rahimakumullah. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Maka hendaklah kalian selalu mengingatku, pasti aku akan senantiasa mengingatmu. Bersyukurlah dan bersyukurlah kalian kepadaku, dan jangan kamu sekalian itu kufur kepadaku. Berzikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala adalah tanda hamba itu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang yang senantiasa bersyukur kepada Allah akan menjadikan lidahnya senantiasa basah dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berkumpul di majlis ilmu adalah termasuk berkumpul di majlis zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di majlis ilmu diingatkan tentang Allah, disampaikan tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan seseorang senantiasa berkumpul di majelis ilmu akan menjadikannya sebagai hamba yang selalu mengingat Allah, bersyukur kepadanya, meninggalkan perilaku kufur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Makanya jamaah rahimakumullah, ketika Allah anugerahi sempat dan sehat, kita laksanakan taat kepada Allah, diantaranya dengan menuntut ilmu adalah jalan yang akan mengantar kita bahagia dunia, bahagia di akhirat. Jamaah rahimakumullah, kita telah bahas tentang adabun niyah, dan kita sempurnakan bahasan adabun niyah di pertemuan pagi hari ini. Niat sebagaimana yang kita telah ketahui memiliki faedah yang luar biasa. Niat akan menjadi tenaga penggerak. Niat akan menjadi pembangkit seseorang untuk melakukan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Dengan niat yang benar, sesuatu yang berat akan menjadi ringan. Tanpa niat yang benar, sesuatu yang ringan akan terasa berat untuk dikerjakan. Di pertemuan yang lalu kita telah bahas sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An-nasu arba'atun." Manusia itu terbagi menjadi 4 golongan. Yang pertama, rajulun atahullahu azza wa jalla ilman wa malan fahuwa ya'malu bi ilmihi fi malihi. Golongan yang pertama, seseorang atau manusia yang Allah telah memberikan kepadanya ilmu dan harta, maka dia melakukan terhadap hartanya dilandasi dengan ilmu yang Allah telah berikan. Ini manusia yang pertama yang berkedudukan paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaqulu rajulun, lalu kata Nabi, ada orang yang berkata,
Lau atani Allahu ta'ala mithla ma atahu Allahu la'amiltu kama amila fahuma fil ajri sawaun, kata Nabi. Ini golongan yang kedua. Kalau seandainya Allah telah memberi kepadaku seperti apa yang diberikan kepada saudara kami, yakni golongan yang pertama, sungguh aku akan berbuat sebagaimana yang telah diperbuat oleh saudaraku itu. Maka dua golongan ini, kata Nabi, memiliki atau mendapatkan pahala yang sama. Orang yang kedua mengambil pelajaran dari apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada golongan yang pertama. Dia mendapatkan pahala yang sama karena dengan niat yang baik. Niat untuk berbuat sebagaimana yang telah diperbuat, niatnya sama, apa yang diperbuat terhadap hartanya dilandasi dengan ilmu yang Allah telah berikan sehingga mendapatkan pahala yang sama. Yang ketiga adalah manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang Allah Subhanahu wa taala memberi kepadanya malan, harta, walam yu'tihi ilman fahuwa yakhbitu fi malihi. Ini golongan yang ketiga. Seseorang yang Allah telah memberi kepadanya harta dan Allah tidak memberikan kepadanya ilmu, maka dengan sebab dia tanpa ilmu akan meleburkan, akan menghancurkan, akan menjadikan hartanya itu habis dan hangus, tidak memberikan faedah sedikit pun bagi dirinya di akhiratnya. Jamaah rahimakumullah. Lalu datang golongan yang keempat. Orang yang keempat berkata, kalau seandainya Allah memberikan kepadaku seperti yang diberikan kepada golongan yang ketiga, aku akan berbuat sebagaimana yang diperbuat oleh orang itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuma fil wizri sawaun. Bagi dia dosanya adalah sama, akibatnya adalah sama. Di sini pentingnya jamaah rahimakumullah, kita tidak salah pilih contoh. Kita tidak salah di dalam bertauladan. Siapa yang bertauladan kepada orang yang akan mendapatkan kebaikan, maka kebaikan juga yang dia akan dapatkan. Siapa yang bertauladan, mencontoh, mengikuti orang yang salah jalan, maka dia akan mendapatkan dosa seperti yang didapat oleh orang yang salah jalannya. Ilmu memiliki keutamaan yang sangat besar, sehingga dengan ilmu akan menyelamatkan seseorang di dunia dan juga di akhiratnya. Jamaah rahimakumullah, fa'athiba dhunniyah as-salihah bi thawabil amal as-salih wa wizra sahibun niyah al-fasidah bi wizri sahibil amali al-fasid. Maka diberikan balasan bagi seseorang yang memiliki niat yang benar dengan sebab dia melakukan amalan yang saleh. Niat memiliki keutamaan yang sangat besar sekali. Begitu pula dosa akan menimpa kepada orang yang memiliki niat yang tidak baik. Bahkan dosa itu juga didapat bagi seorang yang berbuat kerusakan atau berbuat dosa. Wa kana maraddu hadza ila niyyah wahdaha. Maraddu berasal dari kata radda, yarudu, artinya
kembali, artinya tempat kembali. Maraddu, kembali seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Wa min qalihi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan pula di antara dalil bahwa niat akan mendatangkan pahala yang sangat besar sekali kepada seseorang, dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Jihad, juga Imam Abu Dawud meriwayatkan hadis ini di dalam Kitabul Jihad. Wa min qaulihi sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi Tabuk, dari sabda Nabi ketika beliau berada di Tabuk. Sangat terkenal sekali perang Tabuk itu. Apa kata Nabi? Inna bil Madinati aqwaman, sesungguhnya di Madinah itu ada beberapa kelompok, ada beberapa kaum. Ma qata'na wadiyan, orang-orang ini dia tidak melewati satu lembah pun. Artinya dia tetap berada di tempat tinggalnya. Wa ta'ana mauti'an yaghidul kuffar, orang ini tidak bertemu dengan menghadapi dahsyatnya marahnya orang-orang kafir. Dia tidak ikut ke medan jihad fisabilillah. Wala anfaqana nafaqatan, orang-orang ini tidak juga menafkahkan satu nafkah pun di jalan Allah Subhanahu wa taala, membantu biaya atau logistik untuk di perang Tabuk. Wala asabatana mahmasatun illa syarikuna fi dzalik wa hum bil Madinah, dan juga tidak ada yang menimpa kepada orang ini satu kesulitan seperti yang ditimpa oleh orang-orang yang mereka bersama Nabi menempuh perjalanan menuju Tabuk. Di perang Tabuk itu terjadi ketika musim yang sangat panas sekali. Orang ini tidak mendapatkan kesulitan seperti kesulitan orang-orang yang bersama kami menuju Tabuk hingga kembali. Wahum bil Madinah, mereka tetap berada di Madinah, kata Nabi. Faqila lahu, maka ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa kaifa dzalika ya Rasulullah? Lalu bagaimana keadaan orang itu wahai Rasulullah? Faqala, maka Nabi menjawab, habasahum al-udhru, telah menghalangi kepada mereka itu uzur. Mungkin dia adalah anak-anak kecil, mungkin juga dia adalah sebagai orang yang lemah atau juga wanita. Mereka adalah orang-orang yang terhalang oleh alasan yang dibenarkan oleh syariat, tapi mereka benar-benar berkeinginan untuk selalu bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menegakkan agamanya. Jika diberikan kesempatan, tidak ada uzur, orang-orang ini akan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, fasyariku bihusnin niyah, maka mereka itu fasyariku berperan serta ikut bersama dengan sahabat yang keluar bersama Nabi bihusnin niyah, dengan niatnya yang baik. Fahusnun niyah idzan huwa alladhi ja'ala ghairal ghazi fil ajri kal ghazi. Ini kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi memberikan faedah ilmu dari yang Nabi sampaikan, fasyariku bihusnin niyah. Mereka itu bersama Nabi dengan niat yang baik.
Maka kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah, fa husnun niyyah idzan huwa alladhi ja'ala ghairal ghazi fil ajri kal ghazi. Maka dengan niat yang baik menjadikan seseorang yang tidak ikut berperang mendapatkan pahala seperti orang yang berperang. Fasyariku wa ja'ala ghairal mujahid yahsulu ala ajri ka ajril mujahid. Dan menjadikannya dengan niat yang baik itu, orang yang tidak ikut berjihad mendapatkan pahala seperti orang yang berjihad. Di sini jamaah rahimakumullah memotivasi kita untuk selalu berniat yang baik dan selalu berbuat kebaikan. Sehingga seandainya terhalang untuk tidak bisa berbuat kebaikan, kita tetap mendapatkan pahala kebaikan seperti orang yang berbuat kebaikan. Ini pula yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Daqaiqut Tafsir ketika beliau menafsirkan illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka bagi mereka adalah pahala yang tidak terputus. Ghairu mamnun bimana ghairu maqtu', pahala yang tidak terputus. Walaupun dia tidak beramal, tapi dia mendapatkan pahala dari amal yang biasa dia lakukan. Dia selalu salat berjamaah. Karena dia sakit, maka terhalang baginya tidak bisa menunaikan salat berjamaah, dia tetap dapat pahala jamaah. Dia biasa puasa. Karena sakit, sehingga tidak bisa dia berpuasa. Dia mendapatkan pahala yang terus menerus walaupun dia tidak berpuasa karena sakitnya. Dia tidak bisa menegakkan salat dengan sempurna 4 rakaat karena dia sedang safar. Dia berstatus musafir, sedang bepergian, dia tetap mendapatkan pahala salat sempurna walaupun dia salatnya qashar. Kesempatan, kesehatan hendaklah digunakan dengan sebaik-baiknya. Kebiasaan menunda amal ditinggalkan. Karena belum tentu kita masih hidup nanti sore. Makanya nasihat dari sahabat Abdullah ibn Umar, jika Anda berada di pagi hari, jangan Anda tunda melakukan amal dengan menunggu datangnya sore hari. Karena belum tentu Anda sampai di sore hari. Kalau Anda berada di waktu sore, jangan tunda jika Anda beramal hingga datangnya pagi. Karena belum tentu Anda sampai di pagi hari. Banyak contoh jamaah rahimakumullah. Ada seseorang yang pernah bersama kami ketika masih di IKIP Malang, yang menjadi wartawan senior di Republika, Hadi Mustafa namanya. Dia berangkat dari rumahnya dengan naik sepeda. Naik sehat, gak ada masalah. Ketika sampai di rumahnya kembali, sudah bersama ambulan. Tidak bisa naik sepeda lagi. Karena dia tidak bisa melanjutkan perjalanan. Apa yang dokter katakan serangan jantung saat naik sepeda, ada tanjakan, dia tidak bisa melanjutkan. Setelah sampai rumah sakit, sudah dia meninggal. Ini pelajaran jamaah rahimakumullah. Ketika berada di pagi hari, jangan tunda amal dengan menunggu datangnya sore hari. Jika kita berada di sore hari, jangan tunda amal menunggu esok hari, karena kita belum tentu sampai pada umur yang kita rencanakan itu. Segeralah beramal untuk tidak menunda
jika seorang membiasakan suatu amalan lalu dia tidak bisa melakukan karena uzur syar'i, maka dia mendapatkan pahala seperti apa yang telah biasa dikerjakan. Jamaah rahimakumullah, fa husnun niyyah idzan huwa alladhi ja'ala ghairal ghazi fil ajri kal ghazi wa ja'ala ghairal mujahid yahsulu ala ajri ka ajril mujahid. Mendapatkan pahala seperti orang yang berjihad. Jika kita masih berada di dunia mendapatkan pahala yang terus mengalir tanpa terputus, apalagi kalau kita sudah nggak bisa beramal. Kita berada di alam barzah, kita berada di akhirat, akan terus mendapatkan hasil dari apa yang kita lakukan selagi sehat, selagi sempat, selagi muda, selagi kaya, selagi hidup. Makanya jaga 5 sebelum datangnya 5. Jaga mudamu sebelum datang masa tua. Jaga sempatmu sebelum datang kesibukan bagimu. Jaga kayamu sebelum engkau fakir. Jaga hidupmu sebelum engkau mati. Hendaklah kita gunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Jamaah rahimakumullah, wa min qawlihi, dan di antara dalil juga tentang niat menentukan apa yang didapat di sisi Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idzal taqal muslimani bi sayfihima fal qatilu wal maqtulu finnar." Jika dua orang muslim bertemu bisayfihima dengan dua pedangnya, fal qatil wal maqtul finnar, orang yang membunuh dan orang yang terbunuh itu finnari, di neraka. Faqila, ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini perilaku sahabat, sifat sahabat. Jika ada sesuatu yang kurang mengerti, jika ada sesuatu yang masih ragu, dengan niat untuk melaksanakan apa yang didapat dari Nabi, ditanyakannya. Tanya bukan tujuan untuk ngetes. Tanya bukan hanya untuk menjadi pengetahuan, tapi bertanya untuk dijadikan sebagai landasan amal dan takut melakukan apa yang Nabi sampaikan. Menarik sekali ketika Nabi mengatakan orang yang membunuh dan yang dibunuh itu di neraka. Ya Rasulullah, hadzal qatil. Ya Rasulullah, masuk akal kalau orang yang membunuh itu di neraka karena dia berbuat aniaya kepada saudaranya. Fama balul maktul, maka bagaimana dengan orang yang terbunuh wahai Nabi? Apa jawab Nabi? Li'annahu arada qatala sahibihi. Kata Nabi, karena sesungguhnya orang yang terbunuh itu dia berniat. Arada bimana nawa. Dia berniat, dia juga ingin membunuh kepada saudaranya. Dia terbunuh karena didahului oleh saudaranya yang lebih kuat, yang lebih cekatan untuk melayangkan pedangnya. Fasawatin niyah al-fasidah wal irada as-sayyi'ah baina qatilin mustaujabu linnari wa bainal maktulin laula niyatu al-fasidah lakana min ahlil jannah. Maka dengan jeleknya niat, maka dengan sebab niat al-fasidah, niat yang jelek, niat yang tidak baik, niat yang rusak, fasid, wal irada as-sayyi'ah, kehendak yang jelek, kehendak yang tidak baik, antara qatilin, orang yang membunuh,
menjadikannya dia masuk neraka. Dan juga antara maktulin, orang yang terbunuh, karena sama-sama niat untuk membunuh. Dia datang dari rumahnya sudah menyiapkan pedangnya, sudah menyiapkan senjata tajamnya. Begitu pula yang satunya dari rumahnya sudah berniat untuk membunuh terhadap saudaranya. Sama-sama meniatkan di dalam hatinya untuk berbuat melanggar yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keduanya masuk neraka. Laula niyatu al-fasidah lakana min ahli jannah. Kalau seandainya orang yang membunuh atau orang yang terbunuh itu tidak memiliki niat yang rusak, maka dia akan menjadi ahli surga. Maksudnya dia datang dengan membawa pedangnya untuk menegakkan agama Allah misalnya, bukan untuk membela dirinya. Atau yang terbunuh untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi ahli surga. Oleh karenanya putra Nabiullah Adam alaihissalam, yaitu Habil, dia meskipun fisiknya lebih perkasa, lebih kuat, tidak menggerakkan tangannya untuk membalas upaya saudaranya yang lebih ringkih, yang lebih lemah saat saudaranya membunuh kepadanya. Makanya dalam riwayat Habil dibunuh saat dia dalam keadaan tidur, sehingga sama sekali tidak membalas apa yang dilakukan oleh si Qabil itu. Ketika dia tidur, dalam satu riwayat si Qabil mengambil batu yang besar, kemudian batu itu dilempar di kepala saudaranya yang bernama Habil. Apa yang diinginkan oleh Habil dikabulkan oleh Allah, tidak ingin menggerakkan tangannya. Kata sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, saya tidak mendapati seorang pun yang dia melakukan seperti yang dilakukan oleh Habil kecuali pada diri Utsman bin Affan radhiyallahu an. Beliau sebagai khalifah, sebagai Amirul Mukminin, saat para pemberontak hendak menyerangnya dan para sahabat menunggu agar Amirul Mukminin Utsman bin Affan memerintahkan untuk meringkus mereka, Utsman bin Affan tidak mau melakukan itu. Ketika orang-orang masuk di kamarnya, Utsman bin Affan yang sudah bawa pedang, dengan kekuatan Utsman bin Affan tetap dalam keadaan membaca Al-Quran, tidak menggerakkan tangannya. Bagaimana dengan keadaan orang sekarang ketika kekuasaan berada di tangannya? Utsman bin Affan, kata sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, yang juga dikatakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, bahwa aku melihat dari umat ini orang yang melakukan seperti yang dilakukan oleh saudaranya Qabil, yaitu Utsman bin Affan. Beliau dizalimi tanpa mau membalas, padahal ada kekuasaan pada dirinya. Tidak menyuruh untuk tangkap, bunuh dia, tembak dia, tidak. Utsman bin Affan tetap membaca Al-Quran karena tidak ingin darah kaum muslimin mengalir dengan perintahnya dia. Dia tidak membela dirinya. Makanya juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukan pembalasan kepada seseorang yang mencederai dirinya. Nabi sangat marah ketika ada seseorang yang mencederai agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana dengan kita? Ya, tersinggung sedikit saja dia sudah merasa harga dirinya terinjak. Marah karena merasa harga dirinya dihinakan. Keserempet sedikit saja sudah menyala emosinya. Keserempet, disalib saja, disalib
bukan diserempet, disalib. Panas sudah. Makanya kalau punya sifat panasan, ya, jangan mengendarai kendaraan di jalan. Ndaklah sabar, dibel, ya sudahlah, silahkan dibel. Nggak usah tolak-tolak. Sapa sing ngebel dalanmu, bayar pajak dhewe ya. Aku yo majeki sak ben taun. Biar aja disalib, salib, silahkan. Kasih tangan, silahkan. Mau nyalip. Jangan nggak mau disalib, wah aku bisa juga ngebut. Mau balapan, enggak seperti itu. Di tol misalkan kita disalib, silahkan, nggak usah panasan. Karena mudah panas itu bukanlah sifat orang yang hatinya baik. Jamaah rahimakumullah, niat yang tidak baik akan menyebabkan ketidakbaikan. Wa min qaulihi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya juga bahwa niat memiliki peran yang amat sangat penting. Ayyuma rajulin asdaqa imra'atan saddaqan wallahu ya'lamu annahu la yuridu ada'ahu ilaiha fagharraha billahi wastahalla farjaha bil batil laqiyallahu yawma yalqahu wa huwa zanin wa ayyuma rajulin addana min rajulin dainan wallahu ya'lamu minhu annahu la yuridu ada'ahu ilaihi fagharrahu billahi wastahalla ma lahu bil batil laqiyallahu azza wa jalla yawma yalqahu wa huwa sarikun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang luar biasa hadis ini untuk menjadi perhatian kita. Ayyuma rajulin, orang mana saja, asdaqa imra'atan, yang dia memberikan kepada seorang wanita sedekah dengan suatu pemberian. Wallahu ya'lamu annahu la yaridu ada'ahu ilaiha. Allah senantiasa mengetahui bahwasanya dia memberikan itu tidaklah diniatkan dengan semata-mata ingin memberi, dan meniatkan pemberiannya itu ingin mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kalau memberikan sesuatu ada motivasi apa? Ingin dimudahkan urusannya, masalah itu. Orang memberikan sesuatu agar dia memberikan sesuatu kepadanya. Ini ada orang yang memberikan kepada perempuan, suka memberikan paket data. Ya, tahu-tahu transfer paket data. Enggak. Istrinya saja enggak dibelikan paket data. Misalnya seperti itu. Tahu-tahu datang pagi-pagi sudah ngantar sarapan pagi. Ada apa? Enggak, biasanya siang, ya. Pentingnya dia ngirim. Ada apa? Istrinya saja tidak pernah diberikan oleh-oleh. Anaknya saja enggak pernah diberikan. Tapi kenapa? Ada apa? Lalu jamaah rahimakumullah, fagharraha billahi, maka dia hendak menipu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada niat yang disembunyikan. Pemberian ada maunya, ya. Ada udang di balik batunya. Ada maunya itu. Fagharraha billahi, kata Nabi, maka dia hendak menipu Allah, wastahalla farjaha bil batil, dengan menginginkan agar dia menghalalkan kemaluannya dengan cara yang batil. Laqiyallahu yauma yalqahu wa huwa zanin, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat dia pada hari kiamat ketika bertemu dengan Allah
dia adalah sebagai zanin, sebagai laki-laki pezina. Hati-hati jaga niat itu. Wa ayyuma rajulin, lelaki mana saja, adana min rajulin dainan, dia meminjam kepada yang lainnya dengan satu pinjaman, utang dengan satu utang. Wallahu ya'lamu, dan Allah senantiasa mengetahui darinya, annahu la yuridu ada'ahu ilaihi, dia tidak berniat untuk mengembalikan utang. Niatnya itu ngemplang. Sudah tidak ada niatan, dia dalam hatinya diketahui oleh Allah tidak ingin mengembalikan. Ini ciri orang kalau punya utang tidak segera bayar, inginnya ngemplang, ditagih menghilang, ditagih janjinya tidak pernah ditepati. Lalu jamaah rahimakumullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menjelaskan tentang orang yang kedua ini, fagharrahu, dia hendak menipu Allah subhanahu wa ta'ala, fagharrahu billah, maka akan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dia sebagai seorang wahwasarikun, sebagai seorang pencuri. Makanya kalau kita ini hutang, benar-benar dalam keadaan sangat mementingkan dan tunaikan atau bayar sesuai dengan janji yang dia berjanji. Orang sangat tepat sekali takut kena penalti kalau utang dengan lembaga resmi, apalagi ada jaminannya. Tapi kalau dengan sesama, ya, hanya diberi informasi, mohon maaf belum bisa, melalui SMS. Seharusnya datang baik-baik ke rumahnya, ketika pinjam dia baik-baik. Apalagi mental orang pinjam, kalau dia menyampaikan harus hari itu juga dapat pinjaman. Kalau enggak, macam-macam berkata kepada saudaranya. Dari hadis ini, kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, fabin niyati as-sayyi'ah inqalaba al-mubah haraman wal jaizu mamnu'an wa makana khaliyan minal haraji asbaha dha haraj. Maka niat itu, ya, niat yang tidak baik akan membalikkan sesuatu yang diperbolehkan menjadi dilarang, sesuatu yang boleh dilakukan menjadi tidak diperbolehkan. Wa makana khalian minal haraj asbah dha haraj, dan seandainya suatu perbuatan itu tidak berdosa, menjadikan dengan niat yang tidak baik menjadi perbuatan yang berdosa. Makanya hati-hati dengan menata niat kehendak. Kullu hadza yu'akkidu ma ya'taqidul muslim fi khatarin niyyah wa 'azami sya'niha wa kabiri ahammiyatiha. Semua dalil ini menegaskan bahwa hendaknya seorang muslim berkeyakinan tentang bahaya niat, yakni bahaya niat yang tidak baik, serta menunjukkan betapa tingginya kedudukan niat itu dan betapa besarnya nilai niat itu bagi amal yang dilakukan oleh seorang hamba. Falidha huwa yabni sa'ira a'mali ala salihin niat. Oleh karenanya, maka hendaklah membangun semua amal-amalnya dengan niat yang baik. Kama yabdhalu juhduhu fi alla ya'mala 'amalan biduni niyyah. Sebagaimana juga kita hendaklah bersungguh-sungguh agar kita tidak melakukan suatu amalan dengan tanpa ada niat. Niat kita lakukan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Au niyatin ghairi salihah, apalagi dengan niat yang tidak baik. Idzin niyyah ruhul amal wa qawamuhu. Niat itu adalah merupakan rohnya amal dan sebagai sesuatu yang bisa meluruskannya
sihhatuhu min sihhatiha. Benarnya niat akan menjadikan amalan seorang itu menjadi benar. Wa fasaduhu min fasadiha. Ketika niat seorang itu tidak baik, maka akan juga menjadikan rusaknya amal. Wal amalu biduni niyah sahibahu mira. Orang yang beramal dengan tanpa niat karena Allah, maka dia adalah sahibuhu mura'in. Dia adalah sebagai orang yang riya. Mukallafun, orang yang melampaui batas. Mamqutun, mamqut bermakna mabghus, makruh. Dia adalah orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beramal tanpa niat yang benar, dia termasuk orang yang riya, orang yang melampaui batas, orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kama ya'taqidul muslimu anna niyah ruknul a'mal wa syurtiha. Sebagaimana seorang muslim hendaknya meyakini bahwa niat itu adalah ruknul amal, tiang yang menyangga amal, dan syaratnya itu harus ada niat. Selama orang itu beramal, hendaklah dijaga niatnya, jangan sampai berubah. Dari sejak takbiratul ihram, ya, hendak beramal, selama amal sampai selesainya amal, hendaklah niat itu lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Sampai Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, ketika seseorang dari hendak memulai, saat melaksanakan, lalu di akhir berubah niatnya, maka dia tidak mendapatkan apa-apa dari amal yang dilakukannya. Hendaklah dijaga hati ini agar niat senantiasa karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai berubah. Kalau seandainya niat karena Allah di perjalanan amal berubah, maka hendaklah kita berusaha meluruskan kembali sehingga di akhir amal itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini diterima amalnya. Tapi kalau sampai selesainya amal lalu niatnya berubah untuk selain Allah, maka amalnya bukan mendapatkan pahala, tapi amalnya mendapatkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah, semua amal yang kita amalkan semata-mata karena Allah, dan semoga amalan yang pernah kita lakukan untuk selain Allah kita bertobat kepada Allah, beristighfar kepadanya, dan kita tidak mengulanginya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil akhyar wa sallama tasliman katsira wallahu a'lam bisawab. Insyaallah yang akan datang kita bahas tentang al-adabu ma'allah azza wa jalla. Ada pertanyaan? Dipersilahkan. Monggo yang mau bertanya. Terima kasih Ustaz yang berikan sedikit saja. Kaitannya dengan niat. Saya pernah dengar gini, kalau niat itu baik dilaksanakan pahalanya 2. Kemudian kalau kita itu niatnya tidak baik, tidak terlaksana, itu juga dapat pahala. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan yang bagus sekali. Di bahasan yang sebelumnya kita telah bahas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man hamma bihasanatin, walam ya'milha, kutibat lahu hasanah." Siapa yang berniat kebaikan dan dia tidak melaksanakannya, maka niat yang baik itu belum sempat mengerjakannya, Allah mencatat baginya kebaikan. Kalau niat yang tidak baik belum dikerjakan, maka tidak dicatat sebagai dosa. Sedangkan keterangan kalau niat yang baik, ya, lalu diamalkan, tidak hanya 2 pahalanya, tapi dia akan mendapatkan pahala 10 kali,
700 kali sampai lipat yang tidak terhingga, yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Jadi niat itu memiliki pahala. Niat yang baik tidak bisa mengerjakan karena sesuatu hal yang tadi dalilnya juga sudah kita sampaikan akan mendatangkan kebaikan. Bahkan pahala orang yang tidak ikut berjihad akan menjadi dia mendapatkan pahala orang yang berjihad karena sebab niatnya yang baik itu. Kalau kita melakukan niat yang tidak baik, jika dikerjakan dia mendapatkan dosa satu sesuai dengan dosa yang diperbuatnya. Kalau dia tidak jadi melaksanakan, maka tidak ada dosa baginya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Bagaimana kita tahu orang itu niatnya baik atau tidak? Indikasinya apa? Iya. Niat ini adalah masalah hati. Tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang mengetahui niat orang lain, orang itu bermasalah. Bisa membaca pikiran orang lain. Orang itu perlu diruqyah itu. Itu orang yang sok nebak-nebak itu. Ya. Jadi kita tidak tahu. Kita lihat zahirnya aja. Masalah hatinya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Jadi kita tidak tahu bagaimana ya kalau ada orang, misalkan kita lihat zahirnya, kita doakan. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan kepada bapak, kepada saudara, kepada ibu dengan balasan yang berlipat ganda. Kita doakan. Berarti terhusnudzon ya Ustaz? Iya. Zahirnya aja. Masalah hatinya itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Ini riwayat ini jadi pelajaran bagi kita. Ketika ada sahabat yang membunuh kepada orang yang dia kafir, kemudian saat terjepit dia mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan 2 kali syahadat, kemudian tetap dibunuh. Kata Nabi SAW, kenapa kamu bunuh? Dia hanya pura-pura ya Rasulullah. Apakah kamu tahu hatinya? Apakah kamu tahu hati dia? Kita tidak mengetahui hati seseorang. Yang mengetahui hati seseorang itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang bisa membaca pikiran orang, maka orang ini bermasalah. Aku ruh hatimu, bermasalah itu orang itu. Aku ngerti sampean teko karepe ngene. Wah, jangan datangi lagi orang itu. Dukun itu. Ya. Demikian ibu-ibu mungkin. Sebentar, mantan ibu-ibu nggih Pak nggih. Jika tidak ada monggo Pak, silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan kemajuan teknologi kali ini Pak, baik dalam WhatsApp dan lain sebagainya, ada kalanya seseorang mempunyai interpretasi bahwa sedekah itu dengan kemajuan teknologi kali ini Pak, baik dalam WhatsApp dan lain sebagainya, ada kalanya seseorang mempunyai interpretasi bahwa sedekah itu urusan pribadi seseorang dengan Allah, sehingga tidak perlu dipromosikan atau di share. Ada image yang seperti itu. Lantas ada seseorang menyampaikan, mengingatkan tentang sedekah melalui WhatsApp dan lain sebagainya. Kira-kira supaya kita mengerti tentang makna amar ma'ruf nahi munkar, juga mengerti tentang ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan maaf lagi kita kaitkan dengan kuntum khairu ummah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Fungsi daripada jangan
sampai tahu. Ini perlu kita mengerti. Terima kasih. Ya, pertanyaannya? Pertanyaannya. Apa masukan aja? Iya, enggak masukan. Kira-kira kalau kita menyampaikan melalui sarana komunikasi kemajuan teknologi ini, amal apa itu sedekah itu urusan kita dengan Allah untuk apa? Kalau mengingatkan, nah itu kadang timbul interpretasi seperti itu. Iya. Niat sekali lagi di hati, Pak. Ketika mau mengetik, ketika mau ngeset, niatnya apa? Niatnya apa? Apakah ingin untuk dia dikenal sebagai seorang yang berilmu? Ini namanya ujub. Motivasinya apa dia itu? Niatnya apa? Dan masalah niat itu adalah urusan kita dengan Allah, dan rawan sekali masalah hati ini. Jangan berubah. Ketika mau ngetik ini ingatkan. Begitu pula ketika kita menampilkan apa yang kita amalkan, mengupload ya. Hati-hati ini. Sangat riskan, sangat rawan. Makanya dikatakan sumiyal qalbi, kata ulama, mutakallub, berbolak-balik. Mutakallub itu berbolak-balik. Dinamakan hati karena bolak-balik ini. Makanya Nabi saja berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Nabi loh itu. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Niat yang benar. Sekali lagi niat, itu masalah amalan hati. Amalan hati itu yang tahu dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai salah niat. Motivasinya apa? Salah niat memberi, dia dicatat sebagai tukang zina, sebagai pezina, kata Nabi SAW. Niatnya utang, niatnya dalam hati sudah tidak bayar, itu ditulis nanti dia sebagai pencuri. Makanya niat ini adalah bahaya dan juga keutamaannya besar, khatir jiddan, bahaya sekali. Doa yang Nabi ajarkan hendaklah kita selalu baca, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif nafsi ala ta'atik. Palingkan hatiku untuk selalu taat kepadamu. Dan semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang memiliki hati yang bersih. Amin ya rabbal alamin. Maaf Ustaz, kan ada doa Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Iya. Ya Allah, berkahi umat di pagi hari. Nah, kalau kita sekarang dalam WhatsApp kita mengingatkan bahwa di pagi hari itu banyak keberkahan. Mari kita raih dengan kita mengingat Allah. Iya. Tidak apa-apa, bagus untuk dakwah ya. Ya, untuk dakwah, betul. Niat untuk dakwah. Niat untuk dakwah. Mengingatkan saudara. Niat ya. Ini benar-benar di hati. Enggak apa-apa. Kok ada yang bagus. Tapi ingat bahwa orang yang banyak mengingatkan jangan lupa terhadap dirinya sendiri. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala ta'qilun. Kamu ingatkan manusia untuk berbuat kebaikan. Ya. Kamu baca kitab tapi kamu lupa wa tansawna anfusakum. Apakah kamu enggak berakal? Dia menerangi tapi dia tidak mendapatkan faedah terangnya. Di ayat lain surah Saf, kabura maktan indallah antakulu ma la taf'alun. Dia nge-share ya tentang keutamaan puasa tanggal 9, tanggal 10. Di-share tanggal 11 sampai 8 hari. Dia ora poso. Gak poso. Loh, tanggal 10, Bro. Gak poso. Cuma neruskan tok. Amat besar murkanya Allah orang yang berkata dia tidak melaksanakan. Makanya kalau kita yakin sudah nge-share, insya Allah beramal. Tolong kami ya Allah. Kabura maktan indallah antakulu ma la taf'alun. Demikian Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf.
Nggak apa nggih, Bapak Ibu nggih. Sehubungan dengan tadi masalah sodako melalui WA tadi banyak yang berarti ini ada Bapak. Dia sudah mencantumkan saya amal sekian rupiah, tetapi sampai ditutup dia belum membayar. Nah itu kewajiban kita mengingatkan bahwa biarkan saja. Ada dua, kita mencatat lalu tapi yang mencatat sodako sekian, tapi sampai ditutup belum membayar. Kewajiban kita apa, Bapak? Iya. Mengingatkan bahwa biarkan saja. Karena itu kan janji itu adalah utang. Al-wa'du dainun. Janji itu utang. Kewajiban kita apa? Mengingatkan. Pak, Bu, gimana? Nagih tidak boleh, tapi mengingatkan boleh. Mengingatkan, caranya lebih lembut. Nagihnya dengan bahasa yang lembut. Pak, mohon maaf jenengan sampun ini. Jika jenengan tidak sempat, kami siap datang. Ya. Nggak sempat, ya saja nih nagih itu. Yang lembut, bahasa itu yang lembut gitu ya. Ya, yang lembut. Jangan tok 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 tok. Pak, sampean belum bayar. Ini sama kan sudah janji. Ya lain. Mohon maaf. Mengingatkan. Jika jenengan belum sempat, kami siap untuk hadir. Ya. Kalau mungkin jenengan lupa rekening untuk transfer, ini nomornya. Bahasa itu penting, yang lembut. Ya, yang lembut dalam berkomunikasi. Ya, kepada orang lain aja harus lembut, harus nyaman, apalagi ngomong jamaah. Apalagi kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak. Kalau kepada orang bisa lembut, maka kepada mereka harus lebih lembut lagi, ya. Tidak sama perlakuan misalkan kepada pegawai, karyawan, bawahan lembut, kepada istri yang lembut, yang baik. Walaupun bukan lembut tapi harus lembut. Insya Allah kalau ciri orang yang baik adalah baik kepada keluarganya. Nabi bersabda begini, ini yang terakhir. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairul lakum li ahli. Yang terbaik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, dan aku orang yang paling baik terhadap keluargaku. Kepada orang bisa lembut komunikasi, kepada anak kasar, kepada istri kasar, kepada suami istri juga kasar sama suami. Ya, kalau istri kok kasar sama suami diajak ngaji. Insya Allah berubah, ya. Atau mungkin kita pernah kasar sama dia. Kalau kita gampang aja lah. Kalau kita ini nyapa dengan senyum, orang yang sakit gigi pasti nyambutnya juga dengan senyum. Sakit gigi loh. Kalau kita ini manyun, nyopok istri manyun, ya jawabannya manyun. Makanya kita ubah dari tuju ya kan, mencucu. 7 jadi 11. Senyum. Jangan sampai tambah 7, tambah manyun, tambah panjang. Tapi diubah senyum. Ya, Bu, ngomong sambil kelihatan giginya ya, walaupun tidak punya gigi. Senyum tetap, bangun dengan senyum. Apalagi Nabi katakan, tabassam ila wajhi ahik fahuwa sadaqah. Senyum kepada saudaramu itu sedekah. Kalau secara medis, senyum itu memperpanjang umur 5 menit. Alhamdulillah ada tambahan lagi itu ya. Demikian jamaah, kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.